Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengkategorian lulusan PPG Prajabatan yang bisa ikutan tes ASN P3K Guru. Ada perubahan aturan ya dalam pendaftaran ASN P3K Guru untuk kategori PPG Prajabatan. Maka dari itu kita simak terus video kali ini. Baik, ini dia surat resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait penyesuaian pendaftaran ASN P3K Guru bagi lulusan PPG. Sebetulnya untuk surat ini sudah di-share ketika tanggal 2 Desember ya. Nah, di sini ada perubahannya pada kategori lulusan. Di bawahnya teman-teman, pasti teman-teman juga sudah membuka dan mengetahui surat ini. Nah, ini beberapa perubahannya. Dengan hormat kami sampaikan penyesuaian terkait pendaftaran ASN P3K Guru bagi lulusan PPG pada surat Dirjen GTK nomor sekian tentang penjelasan teknis terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2024 pada angka 5 yang semula berbunyi bahwa lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D adalah lulusan transformasi pendidikan profesi guru mulai angkatan 2022 yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud Ristek ya. Lulusan PPG dapat memilih untuk melamar instansi pemerintah yang tersedia formasi P3K Guru. Nah, terjadi perubahan. Nah, lulusan PPG-nya itu sekarang menjadi lebih luas ya, teman-teman. Maksud PPG di sini katanya adalah seluruh PPG Prajabatan yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbudristek. Lulusan PPG Prajabatan dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia pada formasi ASN P3K Guru. Khusus bagi yang telah mengajar di satuan pendidikan swasta harus menyertakan surat persetujuan izin ya dari ketua yayasan ya, teman-teman. Jadi bukan kepala sekolah di sini, ini adalah ketua yayasan dengan mengunggah pada aplikasi mapping. Peminatan lokasi tugas lulusan PPG ini linknya ya, link mappingnya bisa teman-teman klik. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini adalah kategori PPG-nya yang seperti apa ya, selain PPG Prajabatan model baru ya dari angkatan 2022 sampai 2024 ini. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya, teman-teman. Baik, kita bahas tentang ini ya. Nah, di sini begitu penting ketika kategori PPG mengetahui data pesaingnya ya. Di sini ada yang pertama, ada guru non ASN, dan yang kedua ada lulusan PPG Prajabatan. Ini masuk ke tahap yang kedua. Tapi kita bahasnya antar lulusan PPG Prajabatan saja ya. Ini berdasarkan data yang saya cari di Google, teman-teman, dan di beberapa website universitas di Indonesia, ternyata ada berbagai jenis PPG Prajabatan. Berikut ini ada beberapa data yang saya rekap dari tahun 2018. Jadi dari tahun 2018 sebetulnya PPG Prajabatan sudah ada. Cuma programnya berbeda dan jenisnya pun berbeda-beda ya, teman-teman. Di sini tahun 2018 itu ada namanya PPG Prajabatan bersubsidi ya. Jadi memang kalau tahun 2018 itu ada juga seperti PPG Prajabatan dari tahun 2022 ke bawah, tapi namanya berbeda ya. Ini ada bersubsidi dan ini gratis kuliahnya selama 1 tahun, dan juga hampir mirip ini PPG SM3T. Cuma untuk beasiswa PPG SM3T ini sebetulnya nanti pesertanya itu harus siap mengabdi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan lama pendidikannya pun sama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya untuk
2019 ternyata ada juga PPG bersubsidi dan PPG SM3T. Nah, untuk 2020 saya tidak menemukan nih teman-teman untuk PPG prajabatan bersubsidi dan juga PPG SM3T. Adanya itu infonya tentang PPG prajabatan mandiri ya di tahun 2020 hingga tahun 2021. Nah, dari tahun 2021 itu tidak ada lagi info terkait PPG prajabatan mandiri. Kebanyakan untuk universitas di Indonesia itu mengarahkan ke PPG prajabatan yang model baru ini ya, yang dimulai dari tahun 2022. Nah, barulah di tahun 2022 ini sampai ke 2024 ya, itu beda sistemnya, beda programnya. Tiap angkatan untuk PPG prajabatan yang model baru ini ada 2 gelombang ya. Saya kurang tahu kalau misalkan dari PPG bersubsidi ya atau PPG SM3T itu apakah 2 gelombang juga setahunnya atau 1 gelombang, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 mungkin ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk yang bisa mengikuti tes P3K ya, guru, tidak hanya PPG prajabatan dari tahun 2022 hingga 2024. Kalau yang 2022 itu yang belum lulus ya dari tes yang kemarin tuh ya. Nah, yang akan jadi pertanyaan yang pesaing dari PPG 2018 ya, itu ada berapa orang? Ini masih belum bisa diketahui. Ini merupakan hal yang perlu dicermati bahwa pesaing kita itu yang PPG prajabatan model baru tidak hanya dari pesaing PPG tahun lalu yang tidak lulus, tapi dari PPG jenis beasiswa yang lain. Dan lagi sekarang ya, perbedaannya itu untuk data pesaing ini untuk guru non ASN, kalau tahun 2023 tes P3K kemarin itu tingkat kategorinya sama ya dengan lulusan PPG. Tapi untuk yang sekarang guru non ASN yang tidak terdaftar di BKN, berarti guru honorer gitu ya, itu di atas kita ya, kategorinya di atas kita. Jadi walaupun mereka nilainya kecil, teknisnya maupun mansoswannya gitu ya, daripada lulusan PPG, tetap mereka yang lebih diprioritaskan. Seperti itu. Lulusan PPG itu ada di bagian akhir ya teman-teman. Nah, dengan adanya info ini, saya harap teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik ya, menghadapi tes P3K tahun 2024. Karena sekarang sangat ketat sekali persaingannya. Ditambah lagi, kita akan saling bersaing antar mahasiswa PPG prajabatan model baru, berikut PPG prajabatan bersubsidi yang mungkin masih belum keterima ya untuk menjadi ASN, dan ingin ikutan tes tahun ini bisa. Dan juga ada PPG SM3T yang tidak tahu jumlahnya ada berapa orang. Dan lagi ada PPG prajabatan mandiri ini, yang mandiri ini sebetulnya bayar ya, bayar uang pribadi, tidak subsidi ya, tidak seperti PPG prajabatan model baru. Itu saja mungkin informasi kali ini. Tetap semangat teman-teman, karena kita masih punya peluang untuk bisa lulus. Dan terus berusaha, latihan soal ya yang paling penting. Kalau misalkan punya serdik, ingat untuk soal teknisnya itu langsung otomatis 100, jadi kita fokusnya ke mansoswannya saja. Sekian mungkin teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa lagi, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.